Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Laila Widiawati, biasanya dipanggil Kak Dian. Kali ini saya akan menceritakan mengenai kisah Rasulullah yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kita simak baik-baik ya adik-adik. Pada suatu hari, ada seorang kafir Quraisy yang mendapat kabar bahwa Rasulullah akan berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mendengar kabar itu, dia lalu menyampaikan kepada kaum Quraisy lainnya, "Wahai masyarakat Quraisy, aku memiliki kabar baru. Rasulullah atau Muhammad hendak melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah." Mengetahui hal itu, para pemuka Quraisy melakukan pertemuan. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas bagaimana strategi yang bisa mereka lakukan untuk menggagalkan misi dakwah Rasulullah. Mengapa ya mereka ingin menggagalkan misi dakwah Rasulullah? Karena Rasulullah itu seorang pemimpin yang handal dalam melakukan perubahan. Di mana Rasulullah berdakwah, di situ ada keberhasilan. Hal itu menjadi momok yang menakutkan bagi orang Quraisy. Nah, orang Quraisy ini setelah melakukan pertemuan mendapat satu kesepakatan, yaitu mereka ingin mengepung rumah Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah. Setiap orang yang bertugas untuk mengepung Rasulullah, mereka dibawakannya pedang yang tajam untuk menibas Rasulullah. Nah, melihat itu Jibril langsung menemui Rasulullah untuk menyampaikan wahyu dan menyampaikan rencana kafir Quraisy. Jibril pun menyarankan kepada Nabi untuk tidak tidur di tempat tidurnya, seperti yang dilakukan Nabi sebelum-sebelumnya. Di saat yang sama, Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidur beliau. Secara pelan-pelan dan sembunyi-sembunyi, Rasulullah keluar dari rumahnya dan membawa segenggam pasir untuk ditaburkannya di mata para kafir Quraisy yang sudah mengepung rumahnya. Dengan kekuasaan Allah membutakan para kafir Quraisy sehingga tidak melihat Nabi melewati mereka. Tak lama kemudian, ada seorang lelaki yang mendatangi kafir Quraisy tersebut dan menanyakan, "Wahai kafir Quraisy, apa yang sedang kalian tunggu?" Lalu kafir Quraisy menjawab, "Kami sedang menunggu Muhammad." Lalu dijawab oleh lelaki tersebut, "Tadi aku melihat Rasulullah sudah pergi dari rumahnya. Demi Allah." Dan dilanjutkan oleh kafir Quraisy, "Demi Allah, tapi tadi kita tidak melihat siapapun yang berjalan melewati sini." Nah, mendengar hal itu, para kafir Quraisy mengintip rumah Nabi. Wah, ternyata yang tidur di rumah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Mengetahui hal itu, mereka melanjutkan pencarian kepada Nabi. Namun, Nabi ini pandai. Nabi menyadari bahwa kafir Quraisy tidak akan menyerah untuk menyerang Nabi. Nabi memilih jalur yang tidak biasanya dipakai untuk jalan ke Madinah. Yang seharusnya Rasulullah mengarah ke utara, kali ini Rasulullah mengarah ke selatan, melewati Yaman, baru sampai ke Madinah. Rasulullah dalam hijrahnya kali ini ditemani oleh Abu Bakar. Bagaimana gelarnya Abu Bakar ini? Yap, As-Siddiq. Gelarnya Abu Bakar adalah As-Siddiq. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah dalam berhijrah kali ini. Dalam hijrah kali ini Rasulullah beristirahat di Gua Sur. Namun sebelum masuk Gua Sur, Abu Bakar menawarkan kepada Rasulullah untuk mendahului memasuki gua dengan tujuan jika ada apa-apa tidak langsung mengenai Rasul, tapi mengenai Abu Bakar. Masya Allah, betapa hebatnya Abu Bakar. Tak lama kemudian, ternyata benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Abu Bakar tiba-tiba digigit oleh seekor binatang. Dengan cepat, Abu Bakar merobek kain yang dibawanya menjadi dua. Yang satu untuk mengikat lukanya, dan yang satu untuk menutupi lubang tempat asal si binatang itu berada. Lalu setelah 3 hari di Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan misi hijrahnya. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhenti di kota Quba.
Di kota Kuba, Nabi Muhammad mendirikan masjid yang dinamai dengan Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi oleh Allah. Setelah 4 hari di kota Kuba, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah tidak langsung berhenti. Beliau mengikuti ontanya untuk berjalan mengelilingi Madinah. Padahal kaum Ansor itu sudah mengharap bahwa Nabi mau bersinggah di rumahnya. Siapa ya kaum Ansor itu? Kaum Ansor adalah kaum atau penduduk asli kota Madinah yang menyambut Rasulullah dan rombongan hijrah. Nah, onta tersebut mengitari rumah-rumah penduduk Madinah pelan-pelan. Sampailah kepada satu bidang tanah, unta itu berhenti dan menderungkan badannya. Di tempat itu Nabi Muhammad turun. Lalu Nabi Muhammad memutuskan bahwa tempat itu akan dijadikan masjid. Masjid itu bernama Masjid Nabawi. Nah, itulah sepenggal kisah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Dari kisah ini kita dapat memetik kesimpulan atau hikmah bahwa kita harus taat kepada Allah. Yang kedua, kita taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, kita sabar dan tawakal atas ujian. Dan yang terakhir, kita tidak takut kepada musuh yang batil. Sekian kisah dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.